Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal ini. Agar tidak terjadi salah paham, silahkan Anda tonton sampai habis. Ternyata, kita mengikuti Nahdlatul Ulama adalah dalam rangka mengikuti para pendiri NU yang merupakan turunan orang-orang alim, merupakan ulama-ulama besar, anak-anak cucu dari para wali songo, yang silsilahnya jelas, sebagai ahli waris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sekedar mewarisi darah, akan tetapi juga mewarisi ilmu. Indonesia adalah negara yang paling ahlus sunnah. Tak ada satupun negara-negara Islam di dunia yang mengungguli ahlus sunnah wal jamaah Indonesia. Yaman Utara pimpinan Syekh Mukbil adalah Wahabi Tulen. Dan Yaman Selatan pimpinan Muhammad Ali Soleh, akidahnya Syiah dan berpartai komunis. Di Indonesia ada beberapa kelompok yang mencoba membuat kekacauan dengan berkedok dakwah, berkedok majelis taklim, berkedok amar ma'ruf. Mereka sejatinya adalah proyeknya Wahabi. Dan tidak jarang dari kelompok-kelompok ini bermetamorfosis, mereka terlihat seperti bagian dari para ahlus sunnah wal jamaah. Bila Anda ragu dengan pernyataan ini, silahkan Anda cari di kanal-kanal YouTube. Adanya kelompok dengan lagu Ya Nana, dan sejenisnya, serta kelompok lain yang erat hubungan kekerabatan mereka, semua berasal dari turunan urban yang sama, yang telah lama bercokol di Indonesia. Mereka punya strategi untuk menghabisi ahlus sunnah, untuk menghancurkan Indonesia. Dari sekian banyak pewaris Nabi di tanah air kita, dari orang-orang mulia dan para ulama dan wali songo, Allah mengisyaratkan agar kita senantiasa menjaga ahlus sunnah wal jamaah dengan baik yang hampir punah ini sebagai amanah bagi bangsa Indonesia. Bila Indonesia tidak bisa menjaga ahlus sunnah, maka habislah sudah ahlus sunnah. Kita tak akan lagi mendapatkan golongan ahlus sunnah wal jamaah di dunia manapun. Dari sekian banyak pewaris Nabi di tanah air kita, dari orang-orang mulia dan para ulama dan wali songo, Allah mengisyaratkan agar kita senantiasa menjaga ahlus sunnah wal jamaah dengan baik yang hampir punah ini sebagai amanah bagi bangsa Indonesia. Bila Indonesia tidak bisa menjaga ahlus sunnah, maka habislah sudah ahlus sunnah. Kita tak akan lagi mendapatkan golongan ahlus sunnah wal jamaah di dunia manapun. Bila kita menyimak pidato Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar, sungguh betapa kacaunya doktrin-doktrin sesat musuh-musuh NU yang selama ini selalu mengklaim bahwa merekalah sebagai sebab berdirinya NU. Menurut Kiai Marzuki, sejarah berdirinya NU tak bisa dilepaskan dari sanad-sanad keilmuan leluhur para wali songo dan ulama-ulama Nusantara terdahulu. Kiai Marzuki mengawali sejarah berdirinya NU dari sanad keilmuan Imam Syafi'i, salah satu tokoh mazhab yang kita ikuti hari ini. Imam Syafi'i bukan hanya mewarisi sanad ilmu, tetapi beliau juga benar-benar mewarisi nasab suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi benar-benar sedarah secara hakiki. Buyut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hashim bin Abdi Manaf memiliki saudara bernama Syafi'i yang memiliki cucu ke-8 bernama Abdullah bin Idris. Setelah alim dan ilmunya memenuhi seluruh bumi, dan beliau hari ini dinobatkan sebagai salah satu imam mazhab umat Islam, Abdullah bin Idris lalu digelari nama kakeknya bernama Syafi'i. Beliau adalah Imam Syafi'i, salah satu dari 4 imam mazhab yang kita ikuti. Salah satu kelebihan yang ada pada diri Imam Syafi'i, beliau bukan hanya mewarisi sanad ilmu, tetapi beliau juga benar-benar mewarisi nasab suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi benar-benar sedarah secara hakiki.
Imam Hambali, pewaris nasab Rasulullah melalui jalur ilmu, namun beliau bukan pewaris nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur darah. Begitu juga Imam Maliki, Imam Hanafi, mereka pewaris nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur ilmu. Ada di antara para ulama yang mewarisi darah Nabi, tetapi tidak mewarisi ilmu. Ada pula yang mewarisi ilmu, tetapi tidak mewarisi darah Nabi. Imam Syafi'i, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan para wali songo serta Syekh Samsuddin Batu Ampar, mereka mewarisi dua-duanya, antara darah dan ilmu, akhlak karimah dan suluk, akidah dan tarekat, serta tasawuf. Dari itu, tidak ada salahnya para leluhur mengajak kita bermazhab kepada Imam Syafi'i, yang ternyata ada mutiara-mutiara terpendam, dengan nilai-nilai tiada tara harganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan kepada kita orang-orang besar, ulama-ulama besar, mereka adalah para wali songo, yang ternyata mereka semua mewariskan mutiara ini dari Nabi, mewarisi darah, ilmu, akhlak karimah, suluk dan akidah, tarekat serta tasawuf. Kita bermazhab Syafi'i, ada ilmu dan darah, ada sanad dan nasab. Dalam diri Imam Syafi'i, dalam diri Syekh Abdul Qadir Jailani dan dalam diri Wali Songo, mereka semua ada sanad dan nasab, mewarisi dua-duanya. Inilah yang menjadi pegangan kuat, yang tak boleh lepas dari kita sebagai warga Nahdien. Tak heran, bila pendiri dan seluruh pengurus Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, dimotori oleh para keturunan Wali Songo, mengajak umat Islam masuk dalam wadah besar bernama Nahdlatul Ulama. Syaihona Kholil bernasab ke Sunan Cendono, yang juga masih mewarisi darahnya wali-wali Songo Koanyar, juga masih mewarisi darah para wali Songo, yang berarti Syaihona Kholil telah membawa Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada umat, telah mewarisi sanad dan nasab, ilmu dan darah. Mbah Hashim Asy'ari, beliau adalah canggah dari Mbah Jabar, canggah dari Mbah Said Abdurrahman Sambu Lasem, yang dua-duanya merupakan putra dari Sultan Benowo, putra dari Sultan Hadiwijaya yang merupakan keturunan dari Sunan Giri lewat Sunan Prapen Gresik. Kita mengikuti Mbah Hashim dan Syekh Syamsuddin serta Syaihona Kholil, beliau-beliau itu semua membawa sanad dan nasab, ilmu dan darah. Mbah Wahab Hasbullah dari jalur ibunya Latifah, yang merupakan cucu dari Mbah Fathur Rahman Nganjuk, keturunan dari Mbah Jumalik Ranggat Lasem, keturunan dari Mbah Said Abdurrahman Sambu. Mbah Wahab Hasbullah dari jalur ibu, yaitu Said Abdurrahman Sambu, dari jalur ayah merupakan famili dari Mbah Hashim Asy'ari, melalui turunan Mbah Jabar, naik ke Wali Songo. Mbah Bisri, Syekh Nawawi Sepuh Sidogiri, yang ikut serta dalam pendirian NU, tentu juga ada darah wali. Sebab pengasuh Sidogiri, insya Allah masih keturunan atau menantu dari pendiri Sidogiri, yaitu Said Sulaiman Mujobung turunan dari Banten. Mbah Yakub mertua Mbah Hashim Asy'ari, Siwalan Panji, putra Kiai Hamdani, buyut dari Mbah Sakarudin putra Mbah Soleh Pasuruan, itu juga turunan dari Banten. Mbah Yakub juga masih ada kaitannya dengan pendirian NU, sebab Mbah Yakub merupakan mertua dari Mbah Hashim Asy'ari. Di Blitar, yang juga ikut rapat mendirikan NU, beliau adalah Kiai Musin putra Kiai Wahab, putra Kiai Abu Hasan. Ternyata, kita mengikuti Nahdlatul Ulama adalah dalam rangka mengikuti para pendiri NU yang merupakan turunan orang-orang alim, merupakan ulama-ulama besar, anak-anak cucu dari para wali songo, yang silsilahnya jelas, sebagai ahli waris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sekedar mewarisi darah, akan tetapi juga mewarisi ilmu. Bila sambungan kabel semakin kuat, maka lampu-lampu akan semakin terang benderang, dan NU akan semakin barokah. Indonesia adalah negara yang paling ahlus sunnah. Tak ada satupun negara-negara Islam di dunia yang mengungguli Ahlus Sunnah wal Jamaah Indonesia. Irak, separuh Syiah dan separuh Sunni, tetapi itu pun banyak terkontaminasi Wahabisme.
Sementara Afghanistan dikuasai Al-Qaeda, Suriah dikuasai komunis, Islamnya separuh Sunni separuh Syiah. Mesir dengan Ikhwanul Musliminnya yang radikalis Sayyid Qutb, dan Yaman Hadramaut, sebagian Ahlus Sunnah. Yaman Utara pimpinan Syekh Mukbil adalah Wahabi Tulen. Dan Yaman Selatan pimpinan Muhammad Ali Soleh, akidahnya Syiah dan berpartai komunis. Sementara Saudi dan Kuwait menganut sekte Wahabi. Dari sekian banyak pewaris Nabi di tanah air kita, dari orang-orang mulia dan para ulama dan wali songo, Allah mengisyaratkan agar kita senantiasa menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan baik yang hampir punah ini, sebagai amanah bagi bangsa Indonesia. Bila Indonesia tidak bisa menjaga Ahlus Sunnah, maka habislah sudah Ahlus Sunnah. Kita tak akan lagi mendapatkan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dunia manapun. Bukti kebenaran Ahlus Sunnah ini, kita bisa melihat bahwa Nabi lahir di Mekah, tetapi adanya perayaan Maulid Nabi yang diselenggarakan besar-besaran bukan di Mekah tempat kelahiran Nabi, tetapi hanya ada di Indonesia. Begitu juga Al-Quran yang notabene berbahasa Arab, turun di Makkah disebut Makkiyah, turun di Madinah disebut Madaniyah. Nyatanya jumlah penghafal Al-Quran, Indonesia tercatat sebagai hafiz Quran terbanyak sedunia. Di kalangan NU saja, para hafiz Quran terdata lebih dari 100.000 hafiz Quran, termasuk lafaz bacaan Quran dan iramanya, semua adanya di Indonesia. Di Indonesia ada beberapa kelompok yang mencoba membuat kekacauan dengan berkedok dakwah, berkedok majelis taklim, berkedok amar ma'ruf. Mereka sejatinya adalah proyeknya Wahabi. Mereka benci dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana Wahabi Mekah benci Ahlus Sunnah. Dan tidak jarang dari kelompok-kelompok ini bermetamorfosis, mereka terlihat seperti bagian dari para Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila Anda ragu dengan pernyataan ini, silahkan Anda cari di kanal-kanal YouTube. Adanya kelompok dengan lagu, Ya Nana, dan sejenisnya, serta kelompok lain yang erat hubungan kekerabatan mereka, semua berasal dari turunan urban yang sama, yang telah lama bercokol di Indonesia. Kepada seluruh kaum muslimin, khususnya kaum Nahdliyin, hendaknya hati-hati dan waspada dengan gerakan-gerakan kelompok ini. Mereka punya strategi untuk menghabisi Ahlus Sunnah, untuk menghancurkan Indonesia. Kepada para ulama, untuk tidak ikut-ikutan gerakan ideologi yang menyerukan jihad, dakwah iqamatus syariah, al-amru bil ma'ruf, wan nahyu anil munkar, tetapi dengan cara-cara batil, menyebarkan kebencian kepada bangsanya sendiri, kepada pemerintahnya sendiri. Rasa kebencian itulah akan mudah disulut untuk melakukan berbagai kekacauan dan kerusakan. Kalau sampai terjadi perang saudara, kita semua orang-orang pribumi yang akan menjadi korban. Sementara mereka yang menyulut peperangan, mereka akan pergi ke negeri entah berantah mereka, lalu berjingkrak-jingkrak kedirangan, sambil tepuk tangan menyaksikan kita bertikai. Dari itu, jangan mudah ditipu oleh mereka, gunakan akal sehat dan cerdaslah, jangan mudah percaya dengan doktrin-doktrin sesat menyesatkan, terutama gerakan kelompok yang selalu menjual ayat dan nasab untuk kepentingan syahwat mereka. Indonesia adalah negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah, negeri yang aman dan damai dari sejak dulu kala. Maka siapapun, dan dari negeri manapun mereka datang, jangan sampai kita memberi kesempatan kepada mereka melakukan rencana jahat terhadap negeri ini. Setelah kekalahan Raja Syarif Hussein dari pemberontakan Wahabi yang didukung Inggris dan Prancis di Hijaz, pada tahun 1823 sampai 1824, Wahabi melakukan pembunuhan massal terhadap ulama, hafidz Quran, dan seluruh kitab-kitab penting para ulama. Mereka rampas dan dibakar habis. Tidak berhenti di situ, mereka membongkar makam para wali, dan bahkan hampir saja mereka membongkar makam Rasulullah. Kelompok Wahabi ini lalu mencetak kitab Bukhari baru dari versi Wahabi, tetapi beberapa hadis hilang.
merubah isi kitab yang di Arab sana, tetapi mereka tak akan bisa merubah isi kitab yang ada di Nusantara. Kitab Bukhari asli, kitab Sahih Muslim asli, Ibnu Katsir asli, semuanya sampai saat ini masih ada dan terjaga keasliannya dengan baik di pondok-pondok pesantren di Nusantara ini.